Dan pemirsa, untuk bisa membahas hal ini, saya sudah bersama dua narasumber yang akan berbagi informasi kepada kita. Karena ini nampaknya bukan hanya antara Amerika Serikat dan juga Iran, ada negara-negara lain yang juga terlibat di dalamnya, terlibat ataupun mendapatkan imbas dari konflik ini. Ini sudah bersama saya juga Bapak Dian Wirangcurit. Assalamualaikum, selamat malam Pak Waalaikumsalam Dian. malam. Kembali lagi hadir di sini, senang sekali. Ini Pak Dian juga akan memberikan pandangannya karena sangat mengenal Iran dan juga mengetahui bagaimana tugas, hak dan juga wewenang dari seorang dubes yang bekerja di sana, karena Pak Dian juga menjadi atau pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Iran. Sementara itu yang juga akan memberikan pandangannya kepada kita mengenai konflik-konflik antar negara, yaitu Bapak Makarim Wibisono yang juga merupakan mantan perwakilan tetap Republik Indonesia di PBB. Selamat malam Pak Makarim. Selamat malam. Baik, Pak Dian, ini kita lihat tadi bagaimana kemudian akhirnya Iran menangkap duta besar Inggris Rob Makir yang bertugas di Iran karena memang dituduh ataupun dilihat memiliki peranan aksi untuk bisa mengadakan demonstrasi pemerintahan ataupun aksi demo terhadap pemerintahan Iran. Terima kasih Mbak Putri. Begini, seringkali kita salah tafsir terhadap Konvensi Wina tahun 1961. Baik. Kita hanya melihat aspek bahwa seorang diplomat bisa melakukan kegiatan apa saja. Tapi di konvensi yang sama kita lupa. Ada klausula juga bahwa kita tetap harus menghormati hukum negara setempat. Tidak bisa seenaknya bebas. Kalau mau jujur, di negara barat pun tidak sebebas yang kita bayangkan sesuai konvensi Wina. Tetap harus ada batasan. Dan kita tahu batasan itu kalau dilanggar berarti melanggar konvensi Wina juga. Nah, buat saya apa yang terjadi dengan duta besar Inggris, buat saya terlalu berani ya. Dalam kondisi seperti itu datang ke satu tempat yang memang menjadi pusat berkumpulnya massa untuk tujuan tertentu. Betul. Yang jelas anti pemerintah. Iya. Dimanapun pemerintah negara yang mengalami hal yang sama, mungkin akan mengambil tindakan yang sama dengan pemerintah Iran. Tapi buat saya masih dalam koridor. Karena pada akhirnya tidak lama satu, kedua akhirnya dibebaskan. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan selanjutnya, buat saya ada yang lucu juga, Mbak Putri. Apa Pak Dian? Bahwa ketika diwawancara oleh salah satu stasiun TV, dikatakan bahwa dia ada di daerah itu karena sedang mencukur rambut. Jadi mengaku kebetulan ada di sana, melihat keramaian dan ikut turun di sana. Baik. Buat saya, ya kalau sudah mencari alasan mungkin bisa dicari-cari. Apapun alasannya. Ya, tapi mungkin ini juga kita akan ketahui Pak Makarim dan juga Pak Dian bagaimana reaksi masyarakat Inggris ataupun pemerintah Inggris untuk bisa menanggapi hal ini. Mas Frega Wenas, rekan kami yang ada di London Inggris juga akan mengabarkan kepada kita. Mas Frega Wenas mungkin bisa bercerita ini bagaimana reaksi pemerintah Inggris kemudian juga tanggapan dari masyarakat Inggris ketika mengetahui duta besar dari Inggris yang bekerja di Iran atau bertugas Iran ini kemudian terlibat aksi protes terhadap pemerintahan Iran dan ditangkap akhirnya. Sejauh ini yang kami lihat di media maupun di publik Inggris, memang fokusnya adalah mengutuk insiden di mana duta besarnya ditangkap, seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Sepertinya memang ada agenda yang diusung oleh Inggris, apalagi mengingat statusnya sebagai sekutu Amerika Serikat. Kalau kami lihat dari pemberitaan beberapa hari terakhir ini, memang fokusnya adalah meminta permintaan maaf dari pemerintah Iran atas penangkapan duta besar Rob Makir tersebut. Dan bahkan dalam beberapa aksi massa di sini di kota London, itu mereka juga menuntut untuk pemerintah Iran memberikan klarifikasi atas insiden ditembaknya pesawat karena juga ada korban warga negara Inggris. Dan bahkan duta besar Iran sendiri kemarin dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri dan dimintai keterangan dan secara khusus diminta untuk menyampaikan kepada pemerintah Iran untuk memberikan permohonan maaf karena pemerintah Inggris sendiri melihat bahwa penangkapan tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi adalah menyalahi konvensi Wina.